Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridhoillahi ta'ala walidafil balaya walimusannifi hadhal kitab. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babu tanafusu fi umuril akhirati wal istiktsaru mimma yatabarraka bihi. Bab tentang berlomba-lomba untuk urusan akhirat dan memperbanyak keberkahan dari lomba-lomba untuk urusan akhirat tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk perkara itu, ini ayat sebelumnya cerita tentang surga. Jadi untuk perkara akhirat, perkara surga, swarga, falyatanafas, maka berlomba-lomba kalian. Falyatanafas, berlomba-lombalah kalian. Siapa? Al-mutanafisun, dengan orang-orang yang berlomba-lomba. Dan ini Pak, lomba-lomba nak urusan akhirat itu diperintahkan oleh Allah. Saniki mboten enten lomba-lomba urusan akhirat. Sing enek lomba-lomba urusan dunya. Sing sitok di motor nggih rego tanggane gak trimo. Tuku sing luwih apik ngono. Sing tok bangun omah gak trimo tanggane bangun duwe HP. Sing sito duwe kelambi apik, sitoke ora trimo golek sing luwih apik meneh. Nah, lomba-lomba untuk urusan dunia ini tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Bahkan kalau untuk urusan dunia itu, Masya Allah, kemarin sudah disampaikan disuruh menyederhanakan. Bahkan Nabi bukan memberi contoh menyederhanakan, meminimumkan. Untuk urusan dunia justru diminimumkan. Dan ini saiki kualik. Nah, urusan akhirat saiki do diminimumkan. Nah, urusan dunia, Masya Allah. Dan ini awal kehancuran umat ini. Nak pun kelakuane umat niki pun kaya Bani Israel, lomba-lomba untuk urusan dunia, fatuhliku kama halaka man qablakum, maka kalian akan hancur sebagaimana umat-umat yang terdahulu dihancurkan oleh Allah gara-gara lomba-lomba urusan
donya. Sakniki pun merembet, Pak. Ketoke lomba-lomba urusan akhirat ketoke. Tapi jatuhe ya donyane. Lah kok lomba-lomba api-apian masjid. Masjid kene dibangun apik. Gak trimo tangga sebelah masjid sebelah. Kene kudu luweh apik meneh. Bangu. Nah, nih Kanjeng Nabi ndawuhne nak cedhek kiamat engko ya tazayyanunal masajid, mereka berlomba-lomba indah-indahan masjid tetapi jamaah sepi. Ini cedek kiamat, Pak. Mulane kula pun bolak-balik ngomong, Pak. Di mana dulu umat Islam berlomba-lomba untuk urusan dunia, disitulah awal kehancuran. Bagaimana awal kehancurannya Daulah Umayyah? Iki gara-gara niku bermewah-mewah dengan dunia, berlomba-lomba untuk dunia. Bani Abbasiyah nggih ngoten, hancur porak-poranda gara-gara dunia. Sampai bukan hanya situ, sampai di Spanyol, di Andalusia juga sama, terakhir Turki itu juga hancur gara-gara dunia. Mulane hati-hati nggih, awake dhewe lomba-lomba urusan akhirat mawon. Niki nah urusan akhirat niku Masya Allah. Kula pernah kepanggih seorang profesor tiang Bangladesh. Kalau menurut beliau at-tanafus fil khairat iku ruhun minar arwahiddin. Jadi ruh dari agama itu sifat berlomba-lomba untuk urusan akhirat. Wong nak ampun mboten enten sifat lomba-lomba niki kaya wong mati. Karena apa? Karena orang akan diam. Wis ngene ae cukup. Merasa kadang-kadang wis cukup, wis hebat, padahal tidak ada apa-apanya. Dia merasa besar di hadapan makhluk atas amal-amal kebaikannya, padahal di hadapan Allah belum apa-apa. Niku ngoten. Mulane sifat lomba-lomba untuk urusan akhirat ini perlu kita galakkan. Riyen sahabat, Pak, arep budal ning masjid niku lomba-lomba, Pak. Lomba-lomba disian. Nah, saiki yang masjid lomba keren-kerenan. Sahabat nyedeki komat lagi moro. Masya Allah. Sahabat riyen nek kalah untuk urusan akhirat itu susah. Kalah urusan akhirat itu susah. Ya, makanya niki sifat-sifat suasana ngeten niki lho, Pak, perlu kita hidupkan kembali. Riyen Sayyidina Umar nggih niku ya enten nalikane Nabi memberi pengumuman untuk perang Tabuk, maka Sayyidina Umar datang dengan membawa separuh hartanya diinfakkan di jalan Allah. Maka ditanya oleh Nabi, ya Umar, apa yang engkau tinggalkan? Maka Umar mengatakan, yang aku tinggalkan separuh, ya separuh saya infakkan semua. Apa yang kau bawa ya? Apa yang kau bawa? Yang aku bawa adalah separuh harta.
Ya beberapa lama Abu Bakar datang, maka Abu Bakar ditanya Nabi, apa yang kau tinggalkan? Kalau Umar, apa yang kau bawa? Itu pertanyaannya begitu. Maka begitu Sayyidina Abu Bakar datang, apa yang kau tinggalkan? Maka Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kabeh hartanya diinfakkan di jalan Allah. Sampai Abu Bakar niku kelambi sing melekat di tubuhnya pun juga diinfakkan. Sehingga pada waktu itu beliau pakai baju dari kain goni, karung goni, terus kancingnya itu dari duri. Dintekno sak kelambi-kelambine dhewe untuk infak di jalan Allah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka diriwayatkan ketika Abu Bakar berbuat seperti itu, maka malaikat Jibril datang menjumpai Rasulullah dengan pakaian persis seperti pakaiannya Abu Bakar. Maka langsung pada saat itu Rasul bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau memakai pakaian seperti itu? Maka Jibril menjawab, wahai Muhammad, ketahuilah pada saat ini semua malaikat di langit memakai pakaian seperti yang aku pakai. Dan Allah kirim salam kepada sahabatmu karena Allah ridho kepadanya, yakni Abu Bakar. Seperti itu Bapak, lomba-lomba untuk kebaikan. Jadi kalau lomba-lomba untuk urusan akhirat itu menjadi budaya, menyebabkan datangnya ridhonya Allah. Tapi nak lomba-lomba urusan dunia itu mendatangkan murkanya Allah. Sekarang pilih dewi, pilih mengundang murkanya Allah apa pengen mengundang ridhonya Allah. Dan niki ngeten niki mboten krasa, Pak. Lomba-lomba urusan dunia ini gak krasa. Tiba-tiba jenenge barang ketok. Jenenge barang ketok. Mulai anak urusan dunia, Pak. Niki rumusnya siji mawon. Napa, Pak? Oh gak pengen ngono. Kok nek wong ngono wis aku gak pengen. Ganti omongan ngono. Aku gak pengen. Nek ngono mandek lomba-lombane. Nah urusan akhirat, wah aku pengen ngoten. Nek wingi sing teko dhisik dhewe subuhan ning gone atas tapi Pak Gun. Oh aku pengen meneh. Pak Gun kudu tak kalahne. Aku teko rene jam 3. Ngoten. Niki sahabat ngoten, mulane tenggene riwayat hadis sahabat saking berlomba-lomba untuk kebaikan kajengi budal Jumatan nih lho nggawa obor. Budal Jumatan gawa obor ya, jam piro budal Jumatan niku sahabat niku Pak, masyaallah. Pun niku fa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan akhirat inilah berlomba-lombalah kalian wahai orang-orang yang suka berlomba-lomba. Niku ngoten. Masyaallah. Wan Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fasyariba minhu wa an yamini gulamun wa an yasiri al asyakh faqala lil gulami ata'zanu li an utiya haula'i faqala al gulamu wallahi ya Rasulullah la uthiru binasibi minka ahadan. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi muttafaqun alaih. Niki Pak. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan, dihidangkan kepada beliau bisyarabin, satu minuman. Fasyariba minhu, maka Nabi pun meminum dari air atau dari minuman tadi.
Sedangkan di sebelah kanannya ada anak muda, sebelah kanannya Nabi ada anak muda, dan sebelah kirinya ada orang tua. Maka Nabi bertanya kepada anak muda tadi, apakah kamu mengizinkan kepada aku untuk memberikan sisa minuman ini kepada mereka, orang-orang tua itu? Maka anak muda tadi mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak rela untuk memberikan bagian saya itu kepada orang lain satu orang pun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelas minuman, sisa minuman dari Rasulullah SAW dengan tangannya kepada anak muda tadi. Muttafaqun alaih. Aneh Pak ya ini ya, anak muda ini ngeyel nih Pak. Dalam riwayat anak muda ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini termasuk Pak ya, bapak-bapak, kenapa Nabi itu minta izin kepada Ibnu Abbas Pak? Karena ini kalau di dalam satu majelis itu prioritas hak. Kalau memberikan sesuatu itu orang yang berada di sebelah kanan, itu prioritas pertama. Yang sebelah kiri itu prioritas kedua. Mulane nek kula ngombe niki prioritasnya Pak Noval niki. Prioritasnya ngoten. Nah, Nabi ngunjuk niku sahabat itu berebutan untuk mendapatkan barokahnya. Bukan beliau itu haus terus napa jenenge rakus pengen menguasai sesuatu, tidak. Tetapi yang diinginkan sahabat bukan apa? Yang diinginkan barokah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku Pak. Makanya niki lomba-lomba untuk mendapatkan barokah. Niku ngoten. Bukan lomba-lomba untuk mendapatkan minumannya, tidak, tapi mendapatkan barokah minuman. Itu juga termasuk dicontohkan oleh para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Di dalam riwayat lain Pak, sahabat itu berebut Pak ketika Nabi itu mengambil air wudhu. Apa? Cipratan air wudhunya Nabi itu diusapkan di mukanya para sahabat. Jadi air wudhu yang jatuh itu belum sempat jatuh di tanah, sahabat itu berebut untuk mengambil air itu disekakno ke tubuhnya para sahabat. Termasuk ndek wingi nggih nika pengen njaluk kain kepada Nabi kan. Waduh iki kain lagi dinggo karo Kanjeng Nabi dijaluk. Aku jane gak butuh kain iki, tapi aku pengen engko nak mati dikafani karo kain sing pernah dipakai Kanjeng Nabi. Itulah namanya tabarukan, ngalap barokah. Itu dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Apa sih hikmahnya barokah itu? Apakah nyun sewu dengan memakai kain yang dipakaikan Nabi nanti akan meringankan siksa di akhirat? Bisa jadi. Yang jelas secara napa niku namine, secara psikologis, nah kita menyimpan bekas-bekasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita akan mudah untuk mengingat Nabi. Termasuk itu salah satu indikasi kita itu mencintai Nabi. Jadi makanya wingi ada dua hal terhadap Nabi, yang satu adalah cinta, yang satu taat. Dua-duanya harus ada pada setiap diri kita. Taat tok gak ada cinta niku kaya wong munafik. Taat karo Nabi tapi asline dhek iku musuhi Nabi, itu orang munafik.
cinta tok karo Nabi gak taat, pembohong. Cinta tok gak nurut niku jenenge wong bejuk. Makane ya loro-lorone kudu ono nggih, cinta Rasul plus taat kalih Rasul. Nak wong ngeten iki wa mayyutillaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Dan iki makane tabarukan penting. Kula riyen alitan kula nggih ngoten kok. Nanten kiai-kiai silaturahmi teng griya ngoten nggih. Kula kalih bapak ngene iki sisa ngombene niki wehne lari-lari niku. Ayo le diombe le sisane Pak Kiai ben oleh barokah. Dan ternyata luar biasa, Pak. Saat itu saya nggak menyadari. Saya mungkin sekarang juga mengajarkan begini kepada jenengan, mungkin juga barokahnya itu. Dulu kiai-kiai sepuh biasanya mampir ke rumah, biasanya rumah saya dulu kan di tepi jalan. Kiai-kiai kampung itu biasanya mampir silaturahmi ke bapak. Nah itu habis biasanya kopi, dikai kopi gitu. Selesai beliaunya pulang, saya langsung karena diajari begitu, akhirnya anak-anaknya dulu otomatis rebutan, Pak. Tak mungkin Pak, tak mungkin Pak, rebutan begitu. Dan itu tabarukan ya, boleh seperti itu. Bukan bermaksud kita ini apa-apa, tidak. Mengambil keberkahan orang-orang yang soleh, itu sebetulnya isinya harapan dan doa supaya kita juga termasuk nanti dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh. Menginspirasi kepada kita supaya kita juga menjadi orang soleh. Itu tabaruk ya. Boleh tabarukan itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina Ayyubu alaihi salam yaghtasilu uryanan fa harra alaihi jaradun min dhahabin fajala Ayyubu yahshi fi thawbihi fanadahu rabbu azza wa jalla ya Ayyubu alam akun ahnaituka amma tara qala bala wa izzatika walakin la ghina bi am barakatika rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Ayyub alaihissalam mandi, beliau mandi. Kalau dalam keterangan ini oryanan, dalam keadaan tidak memakai baju. Jadi suatu ketika Nabi Ayyub mandi, otomatis ya ketika mandi bajunya dilepas. Faharra alaihi jaradun, tiba-tiba jatuh di situ, di dekatnya Nabi Ayyub ini jatuh apa? Jaradun min dhahabin, belalang tapi terbuat dari emas. Jadi pas adus niku jatuh, di situ ada belalang jatuh, itu yang jatuh ternyata belalang dari emas. Maka faja'ala Ayyub yahshi fi thawbihi, maka belalang dari emas tadi ini dikibaskan di seluruh bajunya. Jadi belalang tadi digosok-gosokkan ke seluruh bajunya. Fanadahu rabbu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Ayyub, wahai Ayyub, ya Ayyub, alam akun ahnaituka amma taro, bukankah aku telah memberikan kekayaan kepada kamu lebih dari apa yang kamu lihat sekarang?
Maka Ayub menjawab, betul ya Rasulullah, demi kemuliaanmu, tetapi aku pengen mendapatkan barokah dari anugerah yang langsung engkau berikan kepadaku. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini nggih ngoten nggih. Jadi sahabat dulu ambil berkah dari Rasul, Nabi Ayub ambil barokah langsung dari Gusti Allah. Ketika Allah memberikan sesuatu langsung kepada Nabi Ayub, maka Nabi Ayub meratakan barokah tadi ke seluruh apa yang dia punya pada saat itu. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini hadis ada dua hal yang patut dicontoh. Yang pertama adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan barokah, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, barokahnya itu sendiri. Jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan berkah dan barokahnya itu sendiri. Itu adalah perkara-perkara yang mendatangkan kita kepada kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi termasuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena Nabi bersabda, Pak, dulu ada orang datang kepada Nabi, matur pada Nabi, ya Rasulullah, itu, bagaimana kalau orang itu mencintai seseorang? Maka Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti di akhirat akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Nah, gitu. Kalau begitu ya Rasul, saya cinta kepadamu, cinta pada Abu Bakar, dan cinta pada Umar. Jadi orang yang dicintai nanti akan dikumpulkan bersama dia di akhirat. Tetapi hati-hati, Pak, di dalam hadis yang lain Nabi pernah ada orang mengatakan, ya Rasul, engkau orang yang paling aku cintai. Maka Nabi mengatakan, betul apa yang kamu katakan, betul ya Rasul, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Betul kamu mengatakan demikian, betul ya Rasulullah, sampai ping 3. Maka Nabi bersabda, ketahuilah olehmu, barang siapa yang mencintai aku, bersiap-siaplah akan tertimpa berbagai macam bencana seperti datangnya air mengalir. Tijfafan, silih berganti, akan diuji oleh Allah. Nah, ini kita ngomong cinta kepada Nabi, ya siap-siap ae kok diuji karo Gusti Allah dengan ujian yang silih berganti seperti air mengalir. Air mengalir kaya air laut dipasang surut meneh, pasang surut meneh. Ya, nanti seperti itu, Pak, datangnya ujian-ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mencintai Nabi. Tapi gak apa-apa, Pak, ujian di dunia kok, yang penting nanti kita mendapatkan kemuliaan di kampung akhirat. Masya Allah. Niki babu fadlil ghina asyakir wa huwa min akhdhil mal min wajihi. Bab tentang sifat ghina, sifat syukur, dan ia termasuk mengambil harta dengan cara yang diridhoi oleh Allah, wa sarafahu fi wujuhi, dan menggunakannya untuk keridhaan Allah. Niki Pak, bab keutamaan sifat ghina, sifat kaya. Wingi kan pun kula jelasne nggih, sing wong tak napa level nomor 1 sing paling ngisor niku ta'affuf, ifah, menahan diri dari meminta. Jane ya butuh, tapi diempet gak ya njaluk. Niki
tahapan sing nomor ngisor dhewe. Tahapan nomor dhuwure niku perasaan qanaah, rumangsa cukup. Nek rumangsa cukup niku ora enek kepinginan njaluk. Nek sing ngisor dhewe wau isih ana kepinginan njaluk tapi diempet. Nah, tingkatan sing sak dhuwure niku rasa cukup. Gak njaluk marang wong niku jenenge qanaah. Rasa cukup, wis aku wis cukup kok. Sing sak dhuwure neh, Pak, rumangsa luweh. Padahal yo gak duwe tapi atine niku rumangsa luweh niku lah sing diarani wong sugih, orang yang ghina. Nak wong sugih kok rumangsane jek kurang iku jenenge mlarat. Niku Pak. Niki nak cara agama, duduk cara pandangane wong, nak pandangane wong beda, nak jenenge wong sugih ya sing duwite akeh, sing omahe akeh, sing tanahe akeh, sing apa neh lah pokoke sing akeh-akeh niku bojone akeh. Jadi niku diarani wong sugih ngoten niku mboten. Ya nek dia wong sugih tak takoki napa enten tiyang riyen. Enten wong sugih niku ngwehi dhuwit teng kiai sak kebok. Disukani teng kiai. Kiai teng luar negeri niki mboten teng mriki. Areng wae ditakoki sing wae. Mas sampean ngwehi aku ngene iki. Sampean sik ngarep-ngarep bondomu tambah gak? Sampean sik pengin bondomu tambah gak? Lho nggih Pak Yai. Kula nyukani jenengan nggih ben tabarukan cekne dhuwitku tambah akeh. Oh, nak ngono aku gak butuh. Aku gak butuh nyol, soalnya sing luwih butuh sampean ya tak balekne ning sampean. Iki kiai teng luar negeri ngeten iki, Pak. Berarti awakmu sing melarat. Nah, aku wis gak butuh kok. Niki sugih ndi, Pak? Sugih kiai ne. Niku ngoten. Masyaallah. Niku Allah Akbar. Jadi maksud duwite akeh, nak cek pengen tambah duwite niku jenenge wong melarat. Makane tingkatan sing paling tinggi niku al-ghina, itu tingkatan paling tinggi. Hati merasa lebih. Bondoku kok wis akeh men to iki ngono. Ati niku lho ngoten, Pak. Padahal ya jelas lho akeh lho ya. Awake dhewe duwe klambi pinten, Pak? Ayo taruhan ae lah. Akeh nggih to. Kira-kira sudah melebihi sing sering kita pakai. Coba sing kita pakai berapa toh? Kan luweh toh, lebih. Oh alhamdulillah aku wis luweh lambiku. Nak wis luweh gak pengen tuku meneh. Wah, niku berarti sik melarat. Nak sogeh niku pun mboten pengen tuku meneh. Lah niku jenenge wong sogeh. Nak isih pengen tuku meneh, lah iki tandane melarat. Oh. Dek. Nak wong duwe bojo siji, rumangsa sogih, wis gak butuh golek meneh. Oh, golek Pak Hadi jare golek model sing anyar. Wah. Kasus ini kasus. Itulah namanya orang yang kaya itu begitu. Jadi kita sudah merasa lebih, Pak. Duit ya merasa lebih. Harta rumah merasa lebih. Padahal rumah ya kecil saja. Tapi hati itu sudah merasa lebih. Sehingga ketika ada duit, pikirannya orang dipek dewe bukan.
Ketika ada duit datang karena dia merasa lebih, dikasihkan, disedekahkan. Niki Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ngeten niki Pak. Sifatnya ngeten niki. Pagi hari kali Khalifah Muawiyah niku disukani hadiah nggih. Tenggene riwayat niku diberi hadiah 2000 dinar di pagi hari. 2000 dinar itu nak sak dinar 2,5 juta, nak 2000 dinar kira-kira piro Pak? Ya. Ya 2,5 nak 2000 ya 5 Pak, 5 miliar Pak. Isu-isu diwehi rezeki 5 miliar. Pada waktu itu puasa Pak. Langsung Pak niku dibagi ya, duit 5 miliar itu dibungkus-bungkus ngoten terus didum ning ngene fakir miskin anak yatim wis pokoke orang-orang kekurangan. Sore hari niku beliau itu sampai lupa menyisakan 1 dinar pun lupa, padahal pada hari itu beliau berpuasa. Niki lho jenenge wong sugih. Niki jenenge wong sugih. Lah nek dhewe dhuwit 2 miliar diceketem dhewe kuwi jenenge wong melarat. Alhamdulillah barokah. Dikekep dhewe. Iki jenenge wong melarat. Ngoten lho nggih. Niki sugih melarat menurut agama lho nggih, duduk menurut pandangane wong. Nak cara pandangan agama ngeten iki Pak. Makanya nak wong sing duwe sifat ghina ngeten iki Pak, Masya Allah, dialah orang yang mulia di sisi Allah. Makanya termasuk niku doa yang disunahkan Pak. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ini ya Allah berikanlah padaku, ini as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, huda, petunjuk. Kita mohon petunjuk kepada Allah. Allahumma ini as'alukal huda wat tuqa, dan sifat takwa. Kita minta hidayah, minta sifat takwa. Wal afafa, sifat menahan diri dari meminta-minta. Wal ghina, dan berikanlah kami rasa kaya di dalam hati kami. Rumongsone luweh Pak, Masya Allah. Zaman saiki Masya Allah ngeten iki Pak sing mbuh cek ono apa ora ngene iki Pak. Nah wong niku Pak wis rumangsa ghina ngeten iki Pak, niku wong syukure luar biasa Pak, mesti syukur Pak. Lah ya apa lho rumangsa wis turah terus iki. Wah alhamdulillah ya Allah wis. Kula kok jenengan sukani melih to ya Allah, ngoten. Kok niku kula kok jenengan sukani melih to ya Allah. Akhirnya langsung, "Pun niki kula sukani tiyang mawon." Ngoten, Pak. Niki nek jenenge wong sudah punya rasa kaya. Kira-kira nae kula kok mboten jenengan sukani melih to ya Allah. Lah iki beda. Iki beda. Kula kok mboten jenengan sukani melih to ya Allah, cek kurang ae kok iki. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Jadi kalau orang sudah ada sifat istighna macam gini Pak, pasti orang itu menjadi orang yang zuhud. Ini dulu Pak, saya juga belum paham Pak doa ini, tak pikir ya Allahumma ini as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, berarti aku njaluk sugih kaya Nabi Sulaiman ngono. Biyen gayanganku ngoten niku. Oh Masya Allah, ternyata namanya ghina, kaya itu ternyata seperti itu. Jadi merasa dia sudah lebih, dan inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah, kekasih-kekasih Allah ngeten iki. Konon nggih enten Pak, tenggene Sidogiri niku enten ngeten iki. Salah setunggal kiai sinten ngoten, kula krungu critane mawon. Sidogiri niku pokoke nak ajeng lunga teng pundi nyeluk becak. Niku becake rada ngenyang, wis pokoke apa ning gone sae yai niku diwehne kabeh karo tukang becak niku.
enten kiai ngeten iki enten. Ya tepaan, kok nek tepaan sak gebok ya seweneng tukang becake. Nah, tepaan karek 10.000 ya wis nasibe ngoten. Tapi artinya Masya Allah, ini luar biasa orang yang semacam ini. Dia enggak mikir, Pak. Memberikan kepada orang lain itu tidak mikir. Enggak pernah menghitung. Masya Allah, ini kan ngoten. Kalau kita memberi itu dengan menghitung-hitung, Gusti Allah ya naker, ya ngitung-ngitung marang awakmu. Tapi nak kowe gelem ngowehi wong gak atik naker, Gusti Allah bakal ngowehi ning awakmu ya gak atik naker. Masya Allah. Niki kula lagi iso ngomong tok. Tungakne iso saged ngamal ngoten niku nggih. Wa qala ta'ala niki dawuh Gusti Allah taala fa man atamun kula sering nggih wa taqwa sadaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra niki kan. Siapa yang hidupnya takwa sering memberi kepada orang lain wa taqwa dan dia bertakwa wa sadaqa bil husna dan membenarkan janjinya Allah fasanu yasiruhu maka Allah akan memudahkan dia fasanu yassiruhu akan dimudahkan oleh Allah di dunia ini. Kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah lil yusra untuk kemudahan berikutnya di kampung akhirat. Ya ini Pak. Nah wong niku sering wae marang liyan hidupnya takwa membenarkan janjinya Allah, perkara yang mudah semakin dipermudah oleh Allah. Niki wingi pun kalau sampai di Indonesia niki rata-rata ruwet mergo tidak ada sifat ghina ini tadi, tidak ada. Isine nyeketem dewe-dewe koyok petinju. Nggon aku sampai sak omah pun lho ngono. Nggon aku. Akibatnya tidak mau berbagi kepada orang lain, akibatnya fatal. Akhirnya negara ini dewe dikuasai orang lain. Nah, ini kita tidak berbagi pada orang lain. Masalahnya sederhana, tapi tambah ruwet, ora rampung-rampung. Diudari siji muncul masalah telu diudari muncul 10 masalah, ya wis kaya gola ruwet kena aspal. Diwehi karepe untuk menyelesaikan masalah diwehi undang-undang apa wingi omnibus law. Apa selesai masalah tambah masalah meneh. Diharapkan menyelesaikan masalah Pak. Goro-goro niki akhirnya Pak, investor yang mau masuk Indonesia lari. Ini pabrik Nissan lari ke Vietnam. Pabrik Nike itu berapa ribu tenaga kerja Pak hilang lari ke Vietnam. Ya itulah karepe menyelesaikan masalah tibae tambah masalah. Soalnya nopo pikirane wong niku wau nyun sewu ben orang iku pikirane bagaimana saya dapat untung, ora bagaimana saya menguntungkan orang lain. Wis aku remek gak apa-apa, sing penting orang lain beruntung. Nak mikire ngono Pak, iku nanti akan timbul barokah. Itulah termasuk sifat ghina. Aku rugi gak apa-apa, sing penting wong liya untung. Nak saiki gak, wong liya bangkrut babahno, sing penting aku untung. Ngene iki Pak, akibate Indonesia niki ruwet terus Pak. Ketoke menyelesaikan masalah siji, engko timbul masalah 10, iso 10 masalah 1000. Masya Allah, tambah ruwet. Allah Akbar. Makanya niki rumusnya berilah kepada orang lain. Bahkan wingi mun disampeni
bagaimana kita ada sifat isar. Kita sendiri jane ya butuh tapi dikorbankan untuk orang lain. Itu isar. Atau wattaqwa, dan hidupnya takwa. Ini Pak, Masya Allah, ini takwa ini gula. Gusti Allah pun dawuh nih, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sapa wonge bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terhadap seluruh problemnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Rumus takwa. Masya Allah, takwa niku Pak. Nak wong takwa ujung rambut ujung kaki melok Gusti Allah. Wong nak pengen takwa Pak, kalau sudah ada sifat ghina di dalam hati, untuk menjadi orang takwa mudah. Tetapi kalau masih ada sifat nyun sewu, sifat rakus, sifat bakhil, wa amma membakhila, ya wong bakhil, ya wastaghna, dan dia merasa tidak butuh kepada Gusti Allah. Ghina kalau istaghna beda. Kalau istaghna merasa tidak butuh kepada Allah. Nah wong ngeten iki Pak, untuk bertakwa sulit. Soalnya napa? Nggih gegem. Nggih. Bakhil. Ujung-ujungnya apa? Wa kadzdzaba bil husna. Membohongkan apa yang didawuhkan oleh Gusti Allah. Dia tidak membohongkan, membaca ayat yang masih persis, membaca hadis yang masih persis, tetapi kelakuane karo sing diomong tolak belakang. Ini membohongkan ayat nggak sengaja. Nah, niku. Lah nak wong niku uripe niku sudah ada sifat ghina, merasa luweh, itu akan mudah untuk menjalani kehidupan takwa. Takwa niku pun kula sampene wingi ada 3 tingkatan takwa. Takwa sing paling ndek menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Sing dipeseni khotbah Jumat niku takwa sing paling rendah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah takwa modelnya teniki Pak, biasane nak nglakoni agama sing wajib saja, sing sunah engko dhisik. Wong takwa model ngeten iki, sing penting gak haram, makruh ya apa? Gak apa-apa, makruh aja makruh. Subhat ya apa? Wis gak apa-apa lah, subhat-subhat didik ae kok. Ijik diembat. Kenapa kok subhat diembat, makruh diembat? Lah karena dia merasa kurang. Nak merasa lebih Pak, wah aku wis turah lah apa ngembat barang sing makruh ini kira golek perkara. Sing subhat wis gah. Ngoten Pak. Mulane nak wong ada sifat ghina itu mudah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Niki takwa sing level lebih dhuwur meneh. Nak senengane ngamalne agama niku sing sunah-sunah, sing wajib diamalne, sing sunah-sunah juga diamalkan. Makruh gak mau nyedeki belas. Apa meneh subhan. Ngerokok niku hukumnya napa Pak? Makruh. Ya wis lah makruh, aku tak gak ngerokok ngoten. Ora nek sik takwane ngisor dhewe makruh, ya nek makruh ya wis tak ngerokok terus ae. Oh niki ngerokok niku hukume wajib niki Pak anak kula. Lho, kok ngoten? Nggih soalé nek rokok niku wiritan kula malih mantep suwi. Wah. Nggih ngeten iki Pak. Soalnya jek rumangsa butuh karo rokok. Nek wis gak butuh karo rokok, ya wis ora arep ngoten. Nggih. Niki wattaqwa wa saddaqa bil husna, dan membenarkan
apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih niku maka Allah akan mudahkan urusannya. Perkara yang mudah akan dipermudah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan-kemudahan di dunia untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan di kampung akhirat. Niku nak wong niku ada sifat ghina, nggih, sifat ghina yang mana dia merasa lebih apa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Masya Allah. Muga-muga kita dipun paringi Gusti Allah sifat-sifat sing ngeten iki. Masya Allah, cek paling mboten awak dhewe ini eruh lho posisi kita ini ning nggone ndi to. Apa cek apa namanya jenenge ifah ya. Kalau ifah itu menahan diri dari meminta. Cek level niki alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi nanti ini bukan final, Pak. Bukan sudah paling top. Iki cek paling rendah. Dari orang yang bertakwa itu menahan diri dan tidak meminta kepada orang lain. Kita tingkatkan nanti menjadi sifat qanaah, merasa cukup, wis pas iki, wis pas kabeh. Gak butuh nek sing nanti ditingkatkan lagi, merasa kita sudah lebih. Masya Allah. Niku ngoten, Pak. Mudah-mudahan niki ati kita saged ditata, kita nyuwun tengene Gusti Allah supados ati-ati kita dipun paringi sifat ghina, sifat sugih tengene ati-ati kita sedaya. Innal ghina ghinal qalb, sesungguhnya kaya itu kaya di dalam hati kita. Ngoten nggih, enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Enten sing ngletah. Waduh, iki banter sing dhisik. Nggih Pak Masudi, monggo. Sing kanan dhisik jarine. Nggih. Oh, infak sedekah dengan organ tubuh iki ya apa? Lah niki. Niki sing jelas napa tenggene riwayat hadis mboten enten, Pak. Di dalam riwayat hadis itu saya belum pernah menemukan infak dengan organ tubuh. Oke, karena gini, organ tubuh manusia itu termasuk napa nak tenggene fikih niku manusia itu makhluk yang mulia ya. Wa laqad karramna bani Adam. Karena kemuliaan manusia itu sebetulnya jasad manusia ketika mati itu tidak boleh diotek-otek, Pak. Itu karena kemuliaan individu manusia, tidak boleh diotek-otek. Maka dari itu nak sedekah dengan organ tubuh niku wallahu alam saya belum paham terus terang di dalam fikih seperti apa. Nah, secara teks fikih tidak ada sebetulnya, Pak. Ya, sedekah dengan organ tubuh karena organ tubuh itu manusia itu mulia dan kemuliaan manusia seperti itu makanya tidak boleh diotek-otek. Itu begitu. Mungkin, Pak, kalau ada yang membolehkan sedekah dengan organ tubuh membolehkan. Kemungkinan itu dikiaskan termasuk kiasnya itu dengan ini, Pak, orang menyusui. Kiasnya kemungkinan dari situ kalau ada yang membolehkan. Nggih. Lah ini nanti perinciannya panjang. Kalau menyedekahkan organ tubuhnya itu masih hidup, misalkan ginjal kita punya 2, kita sedekahkan 1 kepada orang lain. Dan ini yang kita sedekahi ibu kita misalkan, ibu kita, bisa jadi hal semacam ini diterima. Kenapa? Dia telah berkorban untuk orang lain. Kemungkinan boleh, kemungkinan. Jadi kalau di luar dari mahramnya bagaimana? Ini ceritanya panjang jadinya nanti, Pak. Jadi kalau orang saja, Pak, nyun sewu, kalau kita berwudu ya, menyentuh anggota tubuh orang lain di luar mahramnya tidak
sesama laki-laki. Jadi kalau laki-laki menyentuh wanita yang bukan muhrimnya, bukan mahramnya, kan itu membatalkan anggota wudu. Makanya sebagian ulama tidak hanya donor organ, Pak, transfusi darah pun itu boleh. Kalau menurut ulama-ulama yang berhati-hati, transfusi darah diperbolehkan untuk orang-orang yang satu mahram, Pak. Itu kalau orang yang hati-hati. Karena apa? Karena ada organ tubuh kita bercampur dengan organ tubuh orang lain. Ini ngoten. Apalagi kalau organ tubuh diberikan kepada orang lain yang bukan mahram kita. Nah itu mulane terus terang nak kula diken bahas niki, saya bukan kapasitas saya. Nggih, tanglet mawon sing luwih ahli. Saya hanya menyampaikan beberapa yang pernah saya dengar dari ustadz saya. Yang paling simpel adalah transfusi darah, tetapi yang paling kompleks adalah donor organ. Nah, kalau saya kiaskan dengan transfusi yang saya pernah dengar dari ustadz seperti itu tadi. Makanya kalau hal-hal semacam itu, masya Allah ya, diperhatikan dulu. Dan Bapak bisa lihat kalau kita posisi masih hidup, kalau kita donorkan sebagian dari anggota tubuh kita, akhirnya kita sendiri yang terkorbankan. Dan itu kalau diperbolehkan, sekarang gak karu-karuan. Sekarang diperdagangkan. Wah, luar biasa, naudzubillah. Akhirnya kelihatannya, yaitu tadi Pak, kelihatannya menyelesaikan masalah, tetapi justru timbul masalah baru. Tidak hanya satu, Pak, ribuan masalah. Ketika ada teknologi transplantasi organ itu ditemukan, maka terjadilah ribuan masalah di seluruh dunia. Penculikan anak, kriminalisasi anak, akhirnya naudzubillah, itu sindikat, akhirnya tumbuh sindikat, antara sindikat dokter, sindikat rumah sakit, sindikat itu pencurian perampokan terhadap hak-hak anak. Naudzubillah, kelihatannya menyelesaikan masalah tapi menambah masalah yang luar biasa. Makanya orang beriman, Pak, ketika sakit parah, orang beriman dia tidak bergantung pada siapapun, dia minta tolong hanya kepada Allah. Fa idza maritu fa huwa yashfini, apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan aku. Mulane nak wong iman carane ngoten, Pak. Kenapa? Dia ada rasa ghina tadi. Dia merasa sudah lebih, dia tidak perlu bantuan kepada orang lain. Niki hak, Pak. Ada kisah, Pak, ini diceritakan. Ada orang sakit jantung, aneh. Jadi orang sakit jantung ini, masya Allah, Pak, ternyata tiba-tiba, Pak, dokter sampai kaget, Pak, jantungnya berhenti tapi orangnya masih hidup, bisa aktivitas kemana-mana, jantungnya berhenti, Pak. Ini ada. Kenapa? Karena dia amalannya, ya ini tadi, aqta wa taqwa, orangnya takwa. Bahkan dia luar biasa baktinya kepada orang tua. Kalau sedekah tadi tidak pernah menghitung, orang ini tidak pernah menghitung. Ternyata orang ini tadi, Pak, suatu ketika ada masalah kesehatan, masuk rumah sakit, dokternya kaget, kenapa jantungnya berhenti, Pak, tapi dia masih hidup dengan izin Allah. Kok iso ngeten iki? Nggih Gusti Allah. Ternyata, Pak, diselidik, punya selidik, Pak. Dokternya penasaran, kok cek urip wong kaya ngene. Lho, ajib, Pak. Ternyata di balik jantung itu, Pak, di belakangnya itu ada tumbuh, Pak. Tumbuh substitusinya jantung. Kecil di belakangnya jantungnya itu. Itu yang memompa darah. Kapan itu tumbuh, Pak? Siapa yang menumbuhkan? Allah.
Makanya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terhadap segala sesuatu Allah Maha Kuasa. Makanya kita kalau ada problem apa saja larilah kepada Allah. Kalau lari kepada Allah Pak tidak akan menimbulkan masalah. Dia sendiri terselesaikan masalah, tidak menimbulkan masalah di orang lain, bahkan memberi manfaat kepada orang lain. Kan ngoten. Wingi kan nggih pun kula cerita to. Rencang kula ibuke lara hidrosefalus. Orang tua sakit hidrosefalus. Akhirnya napa musyawarah sak keluarga. Akhirnya keputusan musyawarah, soalnya jari dokter nak dioperasi kemungkinan sukses hanya 20%, 80% gagal. Niki jari hitungane dokter. Lah apa 20% dikejar 20% belum tentu berhasil. Nak gagal, nak jenenge operasi otak, ya bablas. Akhirnya musyawarah, rapat musyawarah, ibu itu tambah ngomong wis gak usah dioperasi aku. Akhirnya nopo Pak? Wis sedekah wae. Sedekah pinten Pak? 20 juta Pak. Sedekah 20 juta. Si sedekah ini tenan Pak 20 juta. Waras Pak. Gak ada operasi dengan izin Allah. Kimpes Pak. Set. Nah niki dan wonge sak niki sik urip Pak. Niki ngoten teng Medion niku. Mane ngoten niku Pak. Kalau orang beriman menyelesaikan masalah bukan dengan masalah, tapi menyelesaikan masalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan semakin bertakwa, dengan infak, dengan sedekah. Seperti itu Pak. Nggih, pripun mau jenengan? Engko gak iki nak wis ngene iki kan relatif tuh jenenge cukup iki lho relatif. Enggak, ini tandanya kalau kita masih merasa relatif itu tandanya seurung cukup. Tandanya belum mencapai sifat qanaah. Kalau orang sudah mencapai sifat qanaah, nanti kalimat relatif tadi hilang. Karena kita sendiri iki cukup itu kan relatif loh. Cukup itu. Aku iki anakku 8 paling enggak ya nek jenenge cukup iki mobile ya sing lah ngoten to. Padahal jane nek sepeda motor telu ya iso. Kan ngoten. Aja mleh kok sepeda motor telu, sepeda engkol telu ya iso kok. Asline ngono. Bahkan lho gak atik kuwi ya iso. Mlaku tambah sehat. Makanya kalau kita merasa oh saya ini belum cukup, cek kurang, oh berarti ya memang makom kita belum, kita masih makomnya di bawah tadi, menahan diri dari tidak meminta. Ngoten mawon nggih. Nek sik cukup iki lho relatif. Lah nek omong sik relatif berarti memang awak dhewe durung kono. Dan ngaji kita ini prakteknya ya ini. Kita ngaji, bagaimana bahkan kita tadi sudah kita sampaikan bagaimana kita memiliki sifat itsar, walaupun kita sendiri butuh itu masih bisa mengorbankan apa yang kita miliki untuk orang lain. Itu kunci penyelesaian masalah di negeri kita Pak. Ini kita mulai dari atas rib untuk menyelesaikan masalah Indonesia. Siap insyaallah nggih. Alhamdulillah nggih ngoten mawon. Pun jelas nggih? Nggih ngoten mawon, enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Kita tutup dengan doa majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.